Ini untuk jalur sentuhnya ya, otomatisnya ini. Nah, itu menyala ya. Ketemu lagi dengan kita channel Galang Elektrik. Oke, kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit. Ini ada servisan ya, lampu 16 watt Evatech, mereknya Evatech 16 watt. Dan kerusakan problem pada lampu ini lampu LED emergency, LED emergency sentuh itu loh ya. Ini kerusakannya apabila dimasukkan ke PLN, itu tidak bisa nyala yang ini. Nah, sedangkan bila ditombol gini, nah ini bisa nyala. Nah, kira-kira apa kerusakannya? Saya sendiri juga belum tahu. Tadi orangnya servis ke kita, jadi ya kita harus perbaiki ya. Nah, saya juga belum bongkar ini, apa yang ada di dalamnya, bagaimana komponennya. Sekarang kita oprek bareng-bareng ya, siapa tahu nanti di rekan-rekan semuanya ada menemui kasus yang sama seperti ini, bila dimasukkan ke PLN itu tidak bisa nyala, tapi kalau masih dipegang sini ini masih nyala. Nah, ini kerusakan baru terjadi 2 hari yang lalu katanya yang punya tadi bawa ke sini, kerusakannya baru 2 hari yang lalu. Oke, sekarang kita bongkar bareng-bareng, kita servis bareng-bareng. Kita bongkar dulu dalemannya kayak apa isinya. Saya juga belum tahu. Ini masih dicongkel ya, kita masih segel juga. Nah, ini agak sulit sekali. Nah, ini. Nah, langkah pertama prediksi saya ini kalau dilihat dari dilihat dari komponennya, mata LED-nya ini kok kelihatannya itu nggak ada yang terbakar, tapi ya nggak tahulah, belum kita cek ya. Dari sininya ini ada baut 3, 1, 2, 3. Kita coba buka ya, ini panel LED-nya sendiri. Nah, kayak gini. Ini apa ya? Ini tatakannya ini tatakannya. Nah, ini kabelnya kayak gini. Ada 3 kabel di sini, plus ground dan jalur ke AC ini kalau tidak salah, DC dari driver. Kita bongkar lagi. Ya, kayak gini. Kita bongkar lagi dalemannya. Nah, ini drivernya cuma sekecil segini ya, drivernya. Ini bagian baterainya ada 2 kayaknya ini. Ini baterainya, ini yang jalur menuju ke baterai, ini yang jalur menuju ke chip LED-nya. Kalau dilihat dari komponennya sendiri, yang bagian dalemannya sini kayaknya kok nggak ada yang jalur yang terbakar. Ini yang jalur ke AC ya, ini jalur ke AC. Ini kalau jalur ke AC, kalau saya konsletin gini ini nyala, berarti ini jalur yang ada di dioda sini, ini ada air fuse. Nah, ini air fuse ini kecil banget, ini berarti bisa dinyatakan ini masih hidup, karena kalau kita konsletin gini masih nyala. Oke, sekarang kita cabut dulu baterainya. Ini cek pertama ya, terus sekarang kita cek ini jalur arusnya sini. Ini kita masukin listrik, terus ini kita cek ini apakah ini bagian charger ke sini, apakah ini bisa mengeluarkan arus. Nanti kalau bisa mengeluarkan arus, berarti ya drivernya ini masih normal. Oke, sekarang kita ambil ampometernya.
Terus ini kita masukkan jalur ke AC, ini kita masukkan ke PLN ya. Kita pakai alat jepit buaya kayak gini biar aman, biar enak. Saya sarankan hati-hati untuk para penonton semuanya dalam penservis ini, karena arusnya masih apa ya, kalau bukan teknisi harap hati-hati karena ada arus 220 yang ada di driver sini ya. Ini sudah menyala, ini sudah saya tancapkan, tetap nggak hidup. Terus kita cek ya, kita cek di bagian drivernya ini ada arusnya apa enggak. Saya cek yang tadi yang plus bagian kanan sini. Nah, itu bagian baterai kalau kita masukkan itu masih keluar itu 4,5 volt ya. Berarti driver ini masih normal sebenarnya. Nah, ini cek pertama itu begini caranya untuk LED emergency. Kerusakan LED emergency itu begini caranya. Jadi yang bagian AC sini kita masukkan ke PLN, terus bagian output output baterainya ini kita cek dengan menggunakan avometer, keluar arusnya atau enggak. Nah, ini terdeteksi di sini 4, nah itu masih 4 volt ya, 4 volt lebih. Berarti saya kira di sini masih bagus. Terus langkah yang kedua untuk mengecek driver ini bagus atau enggak, kita cek bagian yang ke sini, yang menuju jalur ke sini. Ini yang bagian plus, ini yang min, ground, ini yang bagian AC. Ya, bisa dilihat ya, kayak gini ya. Saya zoom biar enak. Biasanya gini. Itu tiap emergency yang mempunyai 3 pin kabel kayak gini. Ini plus, ini ada tandanya plus ini. Kalau kabelnya juga warnanya merah, ini plus, ini yang bagian ground itu tengah, ini yang bagian min. Biasanya yang jalur AC itu sini karena sama sini. Ini yang bagian baterai biasanya. Ini yang bagian emergensinya, ini yang bagian bagian lampu PLN-nya. Ya. Lampu PLN-nya. Sekarang kita coba ini. Arusnya kita bisa keluar apa enggak. Kita masih ke DC ya, ini DC gede banget. Nah, ini saya sudah masukkan lagi, saya tancapkan di PLN. Kita cek. Ini yang bagian akinya. Nah, itu DC-nya keluar 9 ya. Nah, ini DC-nya masih keluar ya. Berarti yang kerusakan terjadi pada LED yang bagian PLN-nya. Jadi kerusakan bagian LED yang ada PLN-nya sini ya. Bagian PLN-nya sini yang kerusakan. Nah, kalau LED-nya sini ada 2 alternatif cara servis kita. Yang pertama dengan mengganti semua, jangan diganti salah satu ya. Ini nggak usah pakai test back LED, bisa mengganti semuanya ini. Dan yang satu lagi alternatif ini ya, kita gunakan, nah ini kita sudah sedia di sini chip kayak gini ya, chip LED emergency kayak gini. Tapi kita jualnya di sini lengkap dengan drivernya ya. Kalau di saya ada, ini harganya cuma 19.500. Jadi nanti nyalanya setara dengan ini. Gitu ya. Jadi mengecek kerusakan itu satu persatu kayak gitu. Mulai dari drivernya, mulai arus driver outputnya, driver ke baterai, baterainya ini keluar atau enggak. Terus yang bagian output sini keluar arusnya atau enggak. Yang ini tadi drivernya sudah saya cek ya. Cek. Yang bagian output baterai keluar arusnya, yang bagian sini juga keluar arusnya. Berarti yang rusak di bagian panel LED-nya sini. Nah, ini saya kerik-kerik. Nah, ini ternyata ada yang lubang satu ini ya. Nah, ini short ini. Ya, ini kelihatan kan? Nah, jalan satu-satunya ya gitu, harus kalau Anda semuanya telaten ya, istilahnya telaten.
ya harus diganti semuanya ini. Anda bisa ini di jumper satu itu bisa nyala, tapi ya gitu, praktek di lapangan itu ternyata ndak awet, tetap ndak awet. Jadi kalau ganti satu harus ganti semuanya, begitu. Coba kita ganti satu, coba kita ganti dengan menggunakan ini ya, nyala atau tidak ya. Sekarang kita ganti ini, kita ganti yang kecil ini, kita coba apakah berhasil atau enggak. Ini yang bagian plus. Nah, kalau di sininya juga ada tandanya ini F ini ya. Nah, ini F sini putih. Yang ini bagian min. Yang ini bagian minnya. Oke, setelah ini sudah tinggal kita ganti gitu aja ya, kan enak ya. Sekarang kita coba ini, kita masukin baterainya. Nah, itu sudah ada detik menyala ya. Nah, ini sekarang kita konsletin. Nah, ini untuk jalur sentuhnya ya, otomatisnya ini. Terus kita coba masukin di PLN ya, kita masukin lagi di PLN ini, apakah. Nah, itu menyala ya. Berarti bisa kita simpulkan kesimpulannya jadi begini. Jadi yang mati itu bagian yang DC-nya ini, yang DC jalur DC ini tidak mati. Yang mati itu bagian LED-nya yang jalur menuju ke listrik langsung. Yang jalur menuju ke listrik langsung sini, itu yang sini mati. Ini sudah kelihatan. Ini setelah saya gosok-gosok tadi, LED-nya ada yang putus satu. Nah, ini kemungkinan putusnya ini bukan ini doang. Ada yang sebelah sini, sini gitu ya. Nah, jadi solusinya, solusi terbaik itu saya sarankan kalau kayak gini, Anda bisa mengganti chipnya ini satu persatu, ini kesemuanya ya, kesemuanya diganti. Alternatif yang kedua yang paling mudah itu dengan mengganti chip yang baru kayak gini. Nah, chip yang baru kayak gini itu harganya kalau di kita, tapi kita jualnya untuk sementara ini sekalian ini ya, sekalian ada drivernya. Nah, sekalian ada drivernya. Jadi Anda semuanya kalau beli di kita harganya ini cuma 19.500. 9.500 sudah dapat dua ini ya. Sudah dapat dua. Begitu. Jadi ini kita tinggal balikan saja di situ, nanti kita pasang di sini, di casingnya kembali lagi berhasil. Nah, soal tarif ongkosnya itu monggo kerso jenengan semuanya ya, kayak gini ya. Ini sudah berhasil. Ini saya pegang gini juga nyala. Nah, ini saya pegang gini juga nyala. Nah, kayak gitu. Nah, saya tancapkan sini juga menyala. Ini sudah kembali normal. Berarti dari tadi kerusakan driver ini normal, cuman LED-nya yang rusak. Nah, ini sekedar berbagi sedikit cara mengecek LED emergency itu kayak begini ini. Mulai dari step 1, step 2 itu kayak begini tuh ya. Bisa dimengerti. Sekian dulu video singkat kita kali ini. Ini nanti kita kembalikan ya, kita kembalikan lagi. Nah, servisan kita nanti segera diambil sama orangnya ya. Soal tarifnya ya monggo kerso lah ya. Oke, begitu dulu ya. Terima kasih, matur suwun. Salam solder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.